Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi sahabat Al-Wafa Ilmiah, bertemu di kesempatan kali ini. Insyaallah penuh dengan barokah dan manfaat. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang zakat fitrah. Karena sering ditanyakan masalah zakat fitrah. Bahkan setiap tahun pasti pertanyaan ini akan diulang-ulang pertanyaannya. Maka dari sebab adanya pengulangan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, maka di sini saya akan membahas tuntas tentang zakat fitrah. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, penamaan zakat fitrah. Untuk poin yang kedua, waktu membayar zakat fitrah. Untuk poin yang ketiga, takaran dalam membayar zakat fitrah. Masuk pada poin yang pertama, di sini sering zakat fitrah itu dinamakan zakat fitrah atau zakat badan. Kenapa? Karena di sini zakat fitrah itu bermakna asal penciptaan atau zakat badan. Zakat badan itu apa? Kenapa aku dinamakan zakat badan? Karena zakat yang kita keluarkan di waktu bulan puasa itu adalah sebagai gunanya untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di diri kita, dan juga yang kita keluarkan itu adalah untuk memberi makan orang fakir miskin. Makanya dinamakan zakat fitrah atau zakat badan. Untuk poin yang kedua, yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah di sini dibagi 5 waktunya. Yang pertama, waktu jawas. Waktu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah, yaitu dari awal bulan Ramadan. Dari tanggal 1 bulan Ramadan itu sudah diperbolehkan mengeluarkan zakat. Makanya dinamakan waktu jawas. Yang kedua, waktu wajib mengeluarkan zakat, yaitu setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan puasa. Istilahnya di malam Idul Fitri. Nah, jadi ketika hari terakhir di bulan puasa, maghrib sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, itu adalah hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, yaitu waktu fadilah, waktu utama mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Yaitu ketika sholat subuh sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi yang ketiga itu waktu fadilah, yaitu waktu dimana kita sebelum melaksanakan sholat subuh di pagi hari raya dan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat di sini adalah waktu yang dimakruhkan mengeluarkan zakat. Kapan? Yaitu kita menunda mengeluarkan zakat sampai selesainya sholat Idul Fitri, sampai terbenamnya matahari. Kita belum mengeluarkan, kita menunda mengeluarkan zakat fitrah sampai setelah selesainya sholat Idul Fitri dan ketika sampai pada terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Nah, itu waktu makruh, kecuali karena ada maslahah, karena ada kebutuhan. Contohnya kita menunggu orang fakir yang memang sangat membutuhkan dan datangnya setelah maghrib hari pertama Idul Fitri. Nah, itu tidak apa-apa, tidak makruh karena ada kebutuhan. Untuk waktu yang kelima yaitu waktu haram. Waktu diharamkannya mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Kita menunda membayar zakat sampai hari pertama Idul Fitri selesai, sampai terbenamnya matahari. Kita menunda tanpa ada uzur sampai hari pertama Idul Fitri selesai. Istilahnya sampai waktu ghurubu syams, sampai waktu maghrib, maka itu dihukumi haram. Kapan? Itu ketika
tidak ada uzur. Kalau uzur diperbolehkan. Contohnya kita tidak mempunyai uang, yang mempunyai uang ketika di hari kedua atau di hari kedua Idul Fitri. Maka itu nanti pas waktu Isya hari pertama, waktu Idul Fitri, kita tidak apa-apa membayarnya. Tapi kalau tidak ada uzur, maka dihukumi haram. Itu masalah waktu dalam pembayaran zakat fitrah. Untuk poin yang ketiga dalam pembahasan zakat fitrah, yaitu ukuran atau takaran mengeluarkan zakat fitrah. Ini hal yang sering ditanyakan oleh masyarakat ketika sudah sampai waktu membayar zakat fitrah, dan juga banyak pertentangan ulama. Di sini yang harus dipahami, dalam madhab Syafi'i, cara mengeluarkan zakat fitrah itu harus menggunakan makanan pokok, tidak boleh dengan yang lain. Madhab Syafi'i itu harus menggunakan makanan pokok seperti beras, gandum, dan ukurannya, takarannya adalah 1 sok. 1 sok itu ukuran 4 mud, ukuran Arab. Kalau dihitung dengan ukuran Indonesia, 2,75 kg, tidak sampai 3 kilo. 2,75 kg, tidak sampai 3 kilo. Jadi itu cara mengeluarkan zakat fitrah menurut madhab Syafi'i. Akan tetapi ada salah satu ulama Syafi'iyah dalam kitab Mizanul Kubra itu dijelaskan adalah pendapat Imam An-Mati itu memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah seharga beras yang wajib dikeluarkan, seharga makanan pokok yang wajib dikeluarkan, yaitu seharga mata uang 2,75 kg. Itu boleh Imam An-Mati dalam ulama Syafi'iyah. Berarti kalau dimata uangkan 2,75 kg beras itu adalah sekitar 30.000 kalau berasnya beras standar. Terus yang kedua yaitu tentang pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah itu langsung memperbolehkan, mazhab Abu Hanifah secara khusus itu memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah, dengan mata uang. Akan tetapi cara pengukurannya bukan diukur dengan beras, tapi dengan gandum, dengan hintoh, dengan gandum. Dan ukurannya itu bukan 1 sok, tapi nisfus sok, setengah sok. Gandum 1 sok itu kan menurut madhab Hanafi itu adalah 3,8 kg. 1 sok itu 3,8 kg. Jadi kalau gandum 1 kilo itu ada yang harga 16.000, ada yang harga 10.000. Jadi perkiraan kalau 1 sok itu bernilai mata uang perkiraan 48.000 sampai 50.000. Akan tetapi yang wajib dikeluarkan bukan 1 sok, tapi nisfus sok menurut madhab Imam Abu Hanifah. Nisfus sok, separuh sok. Berarti perkiraan kalau 1 sok itu 50.000 secara dihitung secara global. Kalau nisfus sok berarti perkiraan 25.000. Itu dengan hitungan gandum di madhab Abu Hanifah, yaitu nisfus sok. Itu proses penghitungan dari madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Syafi'iyah dalam cara pembayaran zakat fitrah yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Jadi hal yang kita lakukan selama ini ketika ada orang menentang, tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Ternyata ada dari madhab Syafi'i, dari ulama Syafi'i itu ada, dari ulama Abu Hanifah itu juga ada. Dari ulama Syafi'i itu dalam kitab Mizanul Kubra Imam An-Mati, dalam
madhab Imam Abu Hanifah itu diperbolehkan juga dengan mata uang. Semoga hal ini bisa barokah dan bermanfaat bagi sahabat Halaqah Ilmiah dan bisa memberi penjelasan yang sangat detail. Insya Allah bisa barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.